mengatakan jangan begini, jangan berjudi, jangan mabuk-mabukan dan sebagainya. Ini berbicara tentang dunia ini, bicara tentang the pattern of this world. NIV menerjemahkan begitu. Do not conform any longer to the pattern of this world. Ya. Tadi kita membaca Galatia dan Efesus juga berbicara tentang the spirit of the age. Ya. Jangan menjadi serupa dengan the spirit of this age. Ya, semangat zaman ini. Kamu jangan menjadi serupa dengan dunia ini yang karena Tuhan sudah melepaskan kamu from the present evil age, tadi Galatia pasal 1. Ya. Tuhan sudah melepaskan kau dari the present evil age. Karena itu Roma 12 mengatakan jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Dunia ini dalam pengertian dunia yang evil, dunia yang berdosa, dunia yang melawan Tuhan. The ways of this world, Efesus tadi kita membaca. Jangan menjadi serupa dengan dunia dalam pengertian jangan mengikuti jalan daripada dunia ini, pikiran daripada dunia ini, worldview daripada dunia ini yang diwarnai dengan the spirit of disobedience. Semangat yang tidak taat, tidak mentaati Tuhan. Nah, ini menjadi yang dimaksud pertama, kita boleh mengerti jangan menjadi serupa dengan dunia ini dalam pengertian jangan mengikuti pola pikir, jangan mengikuti cara pikir, jangan mengikuti hidup, cara pikir yang akan muncul di dalam hidup kita. Jangan mengikuti worldview daripada dunia ini. Ini boleh dimengerti begitu. Ya, jadi bukan hanya jangan mabuk, berjudi, clubbing dan sebagainya, tetapi pola pikir, worldview, belief, ya, seperti Francis Schaeffer mengatakan, I do what I think and I think what I believe. Nah, ini sampai kaitan jangan menjadi serupa dengan dunia ini antara seluruhnya sebenarnya. Bukan hanya apa yang kau lakukan jangan sama dengan dunia ini, tetapi juga apa yang kau pikir, cara pikirmu, cara lihatmu jangan serupa dengan dunia ini. Dan lebih dalam lagi, cara pikir itu di belakangnya ada belief. Ketika kau berpikir seperti demikian, kau hidup seperti demikian, maka di balik itu ada your belief. Jangan menjadi serupa dengan belief orang-orang dunia ini. Yang mereka pegang, yang mereka jalani, yang mereka hidupi. Kamu jangan menjadi serupa dengan dunia ini dalam pengertian itu. Ya, jadi worldview. Jadi bukan hanya tindakan, nggak boleh berzina, jangan berjudi dan sebagainya, ya. Tetapi pola pikir dan juga masuk ke dalam hati, kerangka hati. Apa yang kau percaya, janganlah menjadi serupa with the spirit of this age, with the spirit of this evil age. Yaitu dikontraskan dunia dalam pengertian itu, ya, dunia dalam pengertian itu, saudara sekalian. Ini adalah peringatan jelas. Ya, ini adalah peringatan bagi anak-anak Tuhan. Paulus penulis ini kita sudah tahu yang bisa mempersembahkan tubuh sebagai korban hidup adalah orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan. Ya, karena korban yang hidupnya korban tubuhnya yang sudah hidup yang baru yang Tuhan sudah berikan. Itulah yang dipersembahkan kepada Tuhan. Ya, jadi melanjutkan, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Orang-orang Kristen, jelas kepada orang-orang Kristen. Jangan menjadi serupa, ini peringatan. Karena berarti pertama kita melihat ini satu negatif, ya. Jangan. Nanti baru positifnya adalah serupa, berubahlah oleh pembaruan budimu. Ya. Do not be conformed to the pattern of this world, but be transformed. Itu secara positifnya. Yang kita belum secara langsung membahas itu hari ini. Ya. Meskipun nanti tentu ada kaitannya. Kita fokuskan kepada jangan menjadi serupa dengan dunia ini karena berarti ada bahaya. Ada bahaya hidup orang Kristen bisa menjadi serupa dengan dunia ini karena itu diberi peringatan. Peringatan jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Ya. Secara negatif juga mau mengatakan ada bahaya dan bukan hanya ada bahaya dan sudah terjadi orang Kristen hidupnya menjadi serupa dengan dunia ini. Orang Kristen, gereja menjadi serupa dengan dunia ini. Ya, Harry Blamers, ya, di dalam bukunya The Christian Mind, itu dia mengatakan kalimat seperti ini. Pemikiran Kristen, khususnya di Barat, dia memiliki di Barat, telah tunduk kepada arus sekuler
sampai pada taraf kelemahan dan ketidakberdayaan yang tiada bandingnya di sepanjang sejarah kekristenan. Sekali lagi, pemikiran Kristen di Barat telah tunduk kepada arus sekuler sampai pada taraf kelemahan dan ketidakberdayaan yang tiada bandingnya di sepanjang sejarah kekristenan. Ya, meskipun dia tulis tahun 1963, sekarang mungkin ada perubahan-perubahan kali ya, tetapi secara besar juga menjadi begitu lemah, khususnya pemikiran Kristen. Dia mulai bukunya The Christian Mind dengan kalimat tidak ada Christian Mind. Sudah begitu lemah, ya, telah tunduk kepada arus sekuler sampai pada taraf kelemahan dan ketidakberdayaan yang tiada bandingnya. Saudara sekarang hari ini kita coba pikirkan ya, saya memberi beberapa contoh hari ini. Si Harley Blamers kemudian juga dia tulis buku yang lain selanjutnya adalah pemikiran pasca Kristen, pemikiran pasca Kristen. Ya, jadi itu juga setelah kekristenan lewat di Eropa khususnya post Kristen era, pemikirannya seperti apa? Dia bahas satu. Itulah pemikiran dunia ini. Itulah the spirit of this age. Sebenarnya kita bisa bahas satu-satu. Ya, kita coba pikirkan nanti ya. Saya hari ini mengajak kita melihat tiga hal tentang the spirit of this age, ya, yang Paulus mengingatkan kita, jangan kamu menjadi serupa dengan itu, dengan dunia ini. Ya. Yang pertama adalah health and wealth theology, ya, health and wealth theology. Teologi kesuksesan, teologi kemakmuran, ya. Sekali lagi dulu pernah katakan, saya rasa perlu diingatkan, ditegaskan akan sekali lagi pengajaran yang mengajarkan ikut Tuhan, percaya Tuhan, kau akan disembuhkan, percaya Tuhan, kau akan sukses. Ya, Saudara Sing pernah cerita di Bandung pernah ada dia datang satu gerejanya namanya Gereja Yakin Hidup Sukses. Betul-betul ada gereja yakin hidup sukses, namanya gitu. HS, ya, YHS, yakin hidup sukses. Bersyukur ada di Melbourne, ya, ada gereja-gereja yang semacam itu yang saya lihat bersyukur karena tidak banyak yang datang. Betul-betul saya bersyukur kalau tidak banyak yang datang ke gereja yang seperti demikian. Ya, tetap karena ini bahaya sekali. Ini adalah contoh bagaimana gereja sudah menjadi serupa dengan dunia ini. Memikirkan, ini terus meskipun mungkin tidak banyak sekarang ini, tapi di banyak tempat di Indonesia makin ramai, masih menjadi arus yang besar. Dan kalau kita pikir memang siapa yang tidak ingin sukses, siapa yang tidak ingin kaya, siapa yang tidak ingin sembuh sih? Itu memang menyentuh kebutuhan manusia yang real. Siapa di antara kita yang tidak ingin sembuh kalau orang yang kita kasih sakit? Ya. Siapa di antara kita yang tidak ingin anak kita yang sakit ingin sembuh? Apalagi orang yang kita kasih, orang tua kita, istri kita, suami kita yang sakit parah, kita pasti ingin dia sembuh. Pasti ingin dia sembuh. Kita akan pakai segala cara, berusaha segala macam ke dokter, segala macam sampai ke Cungkuo kita pergi, ke China kita pergi. Ya, kemanapun kita cari, kalau ada dokter yang bisa menyembuhkan kita, pergi kemana-mana. Siapa yang tidak mau sembuh? Jadi menyentuh. Tapi kalau kemudian ajarkan percaya Tuhan, kau pasti sembuh. Wah, ini berbahaya sekali di OSIP sekarang yang terakhir muncul ada. Saya harus ngomong, saya akan terus terang ngomong. Ya, ada campnya apa? Healing Movement Camp. Sudah lihat, nanti bisa lihat, ada. Ya, tidak usah sebut gerejanya di mana. Tapi ada gereja bikin camp, bikin retreat, judulnya Healing Movement. Satu sisi, memang sekali lagi, siapa yang tidak mau sembuh? Ya. Tetapi ketika itu ditekankan, itu menjadi movement. Movement apa? Gerakan healing, penyembuhan. Ya, meskipun bisa dalam bentuk penyembuhan fisik, bisa penyembuhan, bisa juga penyembuhan secara psikologi, ya, akar pahit, ya. Kalau penyembuhan secara rohani mungkin itu ya kalau boleh dipengerti demikian. Tetapi ketika orang melihat healing pasti bersembuh secara jasmani, sakit sembuh, kanker jadi sembuh. Ya.
Stroke bisa sembuh, bisa sehat lagi. Semua sakit bisa sembuh. Ketika membuat satu gerakan yang menekankan satu hal yang kita bukan tidak percaya kesembuhan, saudara. Kita percaya dan terjadi juga di dalam hidup kita. Terjadi Tuhan menyembuhkan. Tuhan bekerja secara ajaib. Bekerja. Tetapi bukan itu yang utama. Bukan itu yang utama. Kalau menekankan pasti sembuh, pasti sembuh, pasti sembuh. Apalagi kemudian bisa jatuh berkata, Tuhan kalau engkau berkuasa, engkau sembuhkan penyakitku. Kalau engkau maha kuasa, sembuhkan penyakit istriku, penyakit suamiku, penyakit anakku. Kalau engkau berkuasa. Artinya, kalau anakku tidak sembuh, engkau tidak berkuasa. Itu pasti ke situ logikanya. Pasti ke situ, dan itulah yang orang-orang tangkap, yang orang-orang di dalam dunia ini tangkap ketika ditipu dengan ajaran ya health and wealth theology yang bukan adalah Injil sejati, itulah Injil yang palsu. Tetapi sudah masuk ke dalam gereja. Menjadi bahaya sekali. Terlalu banyak contoh saya ya akan ke situ orang percaya Tuhan Yesus sembuh, aku mau sembuh, ternyata tidak sembuh. Tuhan Yesus dibuang, Injil dibuang. Kalau Tuhan Yesus tidak sembuhkan saya, mungkin Gunung Kawi bisa sembuhkan saya. Mungkin dukun sana bisa sembuhkan saya. Mungkin jin itu bisa sembuhkan saya. Kalau sembuhnya menjadi utama, mulai salah. Kalau mengerti Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang berkuasa, kalau dia berkuasa, dia berdaulat, dia bisa sembuhkan kita, tapi dia juga bisa tidak sembuhkan kita. Dia berdaulat untuk tidak sembuhkan kita. Petrus dilepaskan dari penjara secara ajaib. Di dalam Kisah Para Rasul kita membaca, Tuhan berdaulat mengutus malaikatnya melepaskan Petrus dari penjara. Tapi kalau sudah baca introduksi daripada cerita itu, adalah cerita itu diberi introduksi setelah Stefanus dirajam batu mati. Tuhan melepaskan Petrus betul, tapi Tuhan tidak melepaskan Stefanus dari mati dirajam batu. Apakah Petrus lebih rohani daripada Stefanus? Tidak. Apakah Stefanus lebih berdosa karena itu dia dirajam batu sampai mati? Itulah kesimpulan orang-orang yang menekankan healing. Ketika tidak sembuh, kau berdosa besar. Kau harus bertobat. Itu menjadi problem yang besar. Mereka tidak akan ngerti orang yang jadi salah, tidak akan mengerti. Contoh misalnya film kesaksian daripada Ralph dan Alice itu, Love Never Fails. Saudara sebagian besar mungkin pernah nonton di videokan kesaksian hidup mereka. Mereka tidak akan ngerti bagaimana orang Kristen, mereka anak Tuhan yang cinta Tuhan, baru menikah 1 minggu, ternyata kanker stadium 4 suaminya. Baru menikah 1 minggu, baru kanker stadium 4. Di radiasi, di kemo, radiasi di lasofaring, radiasi sampai dari gagah lakinya ganteng. Baru menikah 1 minggu, dari gagah ganteng menjadi hancur, mukanya hancur bengkak. Tubuhnya hancur menjadi kurus luar biasa. Mau minum segelas susu itu seperti minum pecahan kaca karena semua kebakar. Mereka nggak akan ngerti, orang-orang yang menekankan health and wealth theology, mereka nggak akan ngerti bagaimana Tuhan menyertai mereka. Bagaimana Tuhan memberkati mereka. Ralph yang sampai begitu sakit, begitu susah, mata begitu bengkak, muka mata pun nggak bisa, seluruhnya bengkak. Dia mengatakan kepada istrinya Alice, engkau tahu kenapa Tuhan biarkan saya ada kankernya di sini, di muka, bukan di dalam yang bisa ditutupi, tapi di sini yang kelihatan. Supaya engkau tahu, karena Tuhan ingin supaya semua orang lihat. Semua orang lihat betapa rusaknya saya secara fisik. Tapi sekaligus di dalam kesusahan, kerusakan fisik itu, saya boleh menyaksikan cinta kasih Tuhan. Saya boleh menyaksikan Tuhan menyertai. Setiap kali orang datang kepada dia, mata dengan susah, dia buka matanya dan mengatakan kepada orang-orang itu yang datang, apakah engkau sudah percaya kepada Yesus? Apakah engkau sudah menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Tuhan pimpin terus orang ini sampai mati.